Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau dengan batu dan sejenisnya. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajrin wa nahwihima. Qala fi syarhihi ka buq'atin aw qabrin. Pohon, batu dan sejenisnya. Apa yang sejenis pohon? Apa yang sejenis batu? Seperti buq'atin, satu tempat tertentu. Aw qabrin, atau kuburan tertentu. Atau tonggak-tonggak tertentu. Sedangkan maknanya man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima fahuwa musyrik, fahuwa musyrik, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian musannif membawakan dalil pertama dalam bab ini. Qala musannif rahimahullahu taala wa qaulullahi taala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumud dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dibawakan sebagai dalil pertama dalam bab syiriknya tabarruk dengan pepohonan atau bebatuan dan lain-lain adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm dari ayat ke-19 sampai ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza, tidakkah kamu lihat Lata dan Uzza, wa manata tsalitsatal ukhra, dan Manat yang ketiganya. Ini semua nama-nama berhala dari berhala-berhala Quraisy. Tidakkah kalian lihat Lata, Uzza dan Manat? Alakumudz dzakaru wa lahul untha? Apakah kalian berbangga dengan anak laki-laki, kemudian menganggap Allah memiliki anak perempuan? Karena sebagian musyrikin Arab ketika itu menganggap bahwa berhala-berhala ini adalah Tuhan-Tuhan kecil, anak perempuannya Tuhan besar. Kurang ajarnya mereka. Na'udzubillah minasyirki wad dhalal. Sehingga mereka namakan dengan muannas. Mereka namakan dengan muannas. Pertama, Allat dari kata ilah, tapi dimuannaskan, Allat. Al-Uzza dari kata Al-Aziz, tetapi dimuannaskan menjadi Uzza. Manat dari kata Mannan, mereka ganti menjadi muannas. Barakallahu fikum. Maka nama-nama tersebut adalah nama-nama muannas karena mereka meyakini dalam kesyirikannya bahwa itu anak-anak perempuan Allah. Maka Allah tegur dengan keras. Alakumudz dzakaru wa lahul untha? Apakah kalian berbangga dengan anak laki-laki kemudian menyatakan Allah memiliki anak perempuan? Atau tafsir kedua yang nanti akan dibahas juga insyaallah, bahwa musyrikin jahiliyah menganggap para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya, "Allakumudz dzakaru wa lahul untha." Apakah bagi kalian laki-laki dan bagi Allah perempuan? Tilka idan qismatun dhiza. Ini tidak lain. Ini kalau begitu pembagian yang sangat tidak adil. Dhiza adalah yang sangat zalim. Qismatun pembagian yang sangat zalim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Sesungguhnya itu hanya penamaan-penamaan saja yang kalian namakan mereka sendiri. Ini kalian sendiri menamakan mereka. Antum wa abaukum, kalian dan bapak-bapak kalian. Allah tidak pernah menurunkan pada mereka bukti-bukti. Iyattabi'una illa dhann, mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan hanya mengikuti hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang di sisi Allah petunjuk. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membantah penyembahan mereka terhadap berhala-berhala mereka, yaitu Latta, Uzza dan Manat. Sedangkan mereka mengatakan bahwa berhala-berhala itu sebagai Tuhan atau anak-anak Tuhan, itu hanya tasmiyah, hanya penamaan saja, hanya penamaan saja. Kalau kalian namakan sendiri, kalian dan bapak-bapak kalian, ya semua orang bisa. Oh ini Tuhan, ini juga Tuhan, ini juga Tuhan. Oh ini kita namakan saja Uzza, ini kita namakan saja Lata, ini kita. Itu mudah sekali. Yang penting kan bukti. Kalau itu benar-benar Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, mana buktinya? Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum. Itu tidak lain Latta, Uzza dan Manat kecuali hanya penamaan saja. Penamaan yang kalian namakan sendiri dan bapak-bapak kalian namakan sendiri atau nenek moyang kalian namakan. Ini Allah, ini Al-Uzza, yang ini Al-Mannan atau Al-Manat. In hiya illa asma. Ini tidak lain kecuali nama-nama yang kalian sendiri beri nama. Apa dasar penamaan mereka? Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan bukti. Sultan, ini dalil, hujjah, bukti-bukti. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan atau menunjukkan bukti-bukti kalau ini adalah anak-anak Tuhan atau Tuhan-Tuhan kecil. Tidak. In yattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka. Sepertinya dia punya kekuatan. Kayaknya dia punya kekuatan. Barangkali saja dia punya kekuatan. Ini perkara-perkara yang tidak pasti. In yattabi'una illa madha? Dhanna. In yattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti kecuali dhann. Wa ma tahwal anfus. Al-hawa, hawa nafsu, prasangka dan hawa nafsu. Ini dasar kesyirikan mereka. Tidak ada bukti sama sekali, hanya penamaan yang mereka namakan sendiri dan bapak-bapak mereka sendiri namakan. Dasarnya hanya prasangka dan hawa nafsu. Apakah prasangka bisa mendatangkan kebenaran? Tidak. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka tidak akan membawa kebenaran.
Prasangka yang dimaksud adalah prasangka yang syak dan waham. Prasangka itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang menyangka pelajaran hari ini adalah ini dan itu. Itu prasangka yang sudah mendekati kebenaran. Karena kamu sudah sering belajar dan tahu daftar pelajaran dan sebagainya. Maka itu prasangka tapi yang sudah dekat pada keyakinan. Ada prasangka yang 50-50, 50%. Yang ini barakallahu fikum yang namanya keyakinan atau dhon bimakna yakin. Kok bisa dan bermakna yakin? Iya. Nanti akan saya bawakan dalilnya. Ada lagi yang ragu-ragu. Ini dhon yang namanya atau yang maknanya syak. Ada dhon yang seenaknya, bukan 50-50, di bawahnya 50-50. Paling juga begini. Tahu dari mana? Yang nggak tahu. Itu namanya waham. Baik, yang sedang kita bahas adalah ini dan ini, yang syak dan yang waham. Syak tidak bisa membawa kebenaran, waham tidak bisa membawa kebenaran, dan semua yang dibawa tidak bisa membawa kebenaran. Kalau dhannur rajih atau dhann bermakna yakin, maka itu yang terpakai. Itu yang terpakai. Dhannur rajih dan keyakinan. Apa dalilnya dhann bisa bermakna yakin? Allah sebutkan tentang orang beriman yang masuk surga. Allah katakan dengan kalimat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu dengan Rabbnya. Orang beriman. Tapi kalimatnya dhann. Hati-hati, jangan salah paham. Bukan dhann bermakna syak, tapi dhann bermakna dhannur rajih, sampai mendekati keyakinan, bahkan bermakna yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang sudah menduga, sudah mengira bahwa kita akan bertemu dengan Rabbnya, maka mereka inilah yang selamat. Kenapa? Memiliki keyakinan akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Berarti dhann bisa bermakna yakin, bisa bermakna dhannur rajih, bisa bermakna syak, bisa bermakna waham. Yang syak dan yang waham, Allah katakan wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka ini enggak akan bisa membawa kebenaran yang ini. Kayak sih begini, jangan-jangan bisa begitu. Barangkali saja bisa membela kita nanti yaumul qiyamah. Tahu dari mana? Apa ada bukti? Apa ada dalil? Apa Allah turunkan bukti-buktinya bahwa kuburan-kuburan orang saleh bisa memberikan kebaikan untukmu yaumul qiyamah, bisa membelamu nanti yaumul qiyamah, bisa memberikan syafaat pada dirimu? Had dalil. Kalau enggak ada, itu hanya prasangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka tidak bisa membatangkan kebenaran, tidak bisa mendatangkan kebenaran. Barakallahu fikum. Kemudian dibahas dalam syarahnya satu persatu tentang Latta, Uzza dan Manat. Karena waktunya sudah habis, maka kalian tutup dulu bukunya. Nanti akan kita baca lagi secara sepintas saja 3 berhala ini. Karena Allah menyuruh untuk kita membahas, yaitu dengan kalimat afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kamu lihat Lata, tidakkah kamu lihat Uzza, tidakkah kamu lihat Manat yang ketiganya? Setelah dilihat dalam sejarah ditulis bahwa Lat adalah kuburan dalam keadaan di atasnya ada batu kotak putih. Batu kotak putih inilah
yang mereka anggap sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan karena dia alas untuk membuat kuenya, seorang yang soleh yang membagikan kuenya gratis untuk orang-orang haji. Ketika orang soleh ini mati, para hujat kehilangan. Mana? Dia orang yang biasa bikin kue untuk kita meninggal. Maka mereka datangi kuburannya. Mereka beriktikaf di sini. Iktikaf di kuburan Latta. Sebelum wukuf di Arafah, mereka wukuf di tempat Latta. Baik, itu awal pertama. Asalnya hanya memuliakan orang soleh ini, kuburan orang soleh. Tapi kemudian jadi disembah. Adapun Uzza berupa tonggak-tonggak pohon yang mereka anggap memiliki kekuatan karena ada suara-suara aneh di sana. Ada sesuatu yang aneh-aneh terjadi di sana. Sampai mereka memberikan sesajen-sesajen. Dibikin kotak, tembok, kemudian dibikin atap seperti rumah. Dikasih kelambu, tahu kelambu? Tirai. Yu'azzimunaha, mereka mengagungkannya. Barakallahu fikum. Yang kemudian dihancurkan oleh Khalid bin Walid, dan kemudian tiba-tiba keluar seorang wanita telanjang, rambutnya panjang, kusut, tetapi ditutupi debu dan pasir kotor. Maka beliau menebasnya dengan pedangnya, kemudian hilang menjadi sepercik api dan hilang. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, itulah Uzzanya. Artinya setan itulah, jin itulah yang mengganggu manusia, membuat keanehan-keanehan agar mereka mengagungkannya dan menyembahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baru yang ketiga, Manat adalah berhala seperti biasa. Mereka datang kepadanya untuk meminta ini, meminta itu, dan undi nasib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum. Baik, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناه لبني هلال. وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة. Bahwasanya berhala Latta adalah milik suku Saqif, sedangkan Uzza adalah berhala milik Quraisy dan juga Bani Kinanah. Sedangkan Manat adalah milik Bani Hilal. Adapun Ibnu Hisham menyatakan bahwasanya Manat adalah li Hudzailin wa Khuza'ah. Khuza'ah adalah sukunya Amr ibn Luhay Al-Khuza'i. Yang pertama membawa kesyirikan di Jaziratul Arab. Fa'amman Lat, adapun Lat, faqara al-jumhur bitakhfifit ta. Jumhur para qurra yang meriwayatkan bacaan-bacaan Al-Quran membacanya dengan takhfif tanpa tasydid di ta. Afara'aytumul Lata wal Uzza, afara'aytumul Lata wal Uzza
Taib, tanpa tasydid di huruf ta. Wa qara Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa Humaid wa Abu Saleh wa Ruwais wa Yaqub bi tasydid ta. Sedangkan beliau-beliau ini dari sahabatnya Abdullah bin Abbas dan Ibnu Zubair, dari tabi'inya Mujahid dan juga wa Humaid wa Abu Saleh wa Ruwais wa Yaqub, mereka membacanya dengan tasydid di huruf ta. Berarti apa hukum bacaan tajwidnya? Kalau setelah mad tabi'i ketemu tasydid, mad. Nah, kalian belajar tajwid toh? Kalau mad tabi'i, mad biasa bertemu dengan tasydid, huruf yang bertasydid, apa bacaannya? Mad al-mutsaqqal al-kalimi. Baik. Seperti dallin, kan begitu. Ini juga dibaca demikian karena taknya bertasydid. Afara'aitumul Latta wal Uzza. Dibaca afara'aitumul Latta wal Uzza. Kalau yang tadi afara'aitumul Latta wal Uzza, takhfif di huruf ta. Yang kedua ditasydidkan di huruf ta. Afara'aitumul Latta wal Uzza. Baik. Mal farq bainahuma? Apa perbedaan antara keduanya? Adapun yang pertama dengan takhfif sudah kita bahas kemarin, yaitu muannas dari ilah menjadi Allat. Adapun dengan tasydid adalah isim fa'il dari latta yaluttu. Latta yaluttu. Apa isim fa'ilnya? Tasrifkan. Latta yaluttu lattun. Sahih? Tinggal dikasih lafaz. Allat. Nah, fa'alal ula, adapun yang pertama, berarti dengan bacaan yang takhfif tanpa tasydid. Berkata Al-A'mash, sammul Lat minal ilah. Mereka menamakan Al-Lat dari kata al-ilah. Maksudnya dimuannaskan menjadi Lat. Wal Uzza minal aziz. Sedangkan Al-Uzza diambil dari kata al-aziz. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wa kanu qad syaqqu ismaha min ismillahi ta'ala. Kata Ibnu Jarir bahwa mereka mengambil nama-nama berhala tersebut dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allat diambil dari kata al-ilah, kalimat Uzza diambil dari kata al-aziz. Faqalu Allat muannatsah minhu, bahwa Lat itu muannas dari al-ilah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Uluwan kabira, setinggi-tingginya. Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Wa kadzal Uzza minal aziz. Demikian pula Uzza diambil dari kata al-aziz, katanya muannas dari al-aziz. Subhanallah amma yaqulun wa ta'ala 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan dan maha tinggi setinggi-tingginya. Baik, itu tafsir dari Tabari. Wa qala Ibnu Katsir, sekarang tafsir dari Ibnu Katsir. Allat kanat sakhratan bayda'a manqushah. Allat dia berbentuk batu kotak putih, manqushah, berukiran. Alaiha baitun bit-Taif, kemudian dibangun di atasnya rumah di daerah Taif. Lahu astarun wa sadnah. Astarun jam'u sitar, kelambu-kelambu. Wa sadnah
penjaganya atau juru kuncinya. Kalau di sini biasa disebut dengan kuncen, penjaga kuburan atau penjaga tempat-tempat keramat disebut juru kunci. Wa haulahu fina'un mu'azzam 'inda ahli Thaif. Dan di sekitarnya, yakni di sekeliling bangunan Lata tadi ada halaman yang disucikan oleh penduduk Taif. Siapa penduduk Taif? Suku apa? Hum Thaqifun wa man tabi'aha. Suku Bani Thaqif dan yang mengikutinya. Wa yaftakhiruna bihi 'ala man 'adahum. Mereka membanggakan berhala ini atas selain mereka. Min ahya'il Arab. Mereka banggakan di atas selain mereka dari kampung-kampung Arab. Ahya jam'u hayy. Wal hayy maknanya kampung. Berarti ahya bukan maknanya kehidupan dari kata hayyun, hayatun bermakna kehidupan, tetapi hayy dengan makna kampung-kampung. Jadi dia membanggakan berhala tersebut di atas semua desa-desa lainnya bahwa kami penduduk Taif punya Lata. Qala ba'da Quraisyin. Setelah Quraisy. Artinya tetap berhalanya Quraisy lebih tinggi, yaitu Al-Uzza. Adapun penduduk Taif membanggakan Lata atas penduduk-penduduk yang lain yang di sekitarnya selain Quraisy. Qala Ibn Hisham, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah bin Syu'bah fahadamaha wa harraqaha bin nar. Maka Rasulullah SAW menyuruh atau mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan meruntuhkannya. Artinya memerintahkan Mughirah bin Syu'bah dengan pasukan kecilnya untuk menghancurkan Lata. Wa harraqaha bin nar, dan dibakar dengan api, dihancurkan dan dibakar. Baik, hadza 'alal awwal. Ini menurut pendapat yang pertama. Kalau membacanya dengan takhfif ditta. Wa 'ala tsaniyah, adapun dengan bacaan kedua yaitu dengan tasydid afara'aitumul Latta wal Uzza, maka kata Ibnu Abbas, kana rajulan yaluttu sawiq lil hajj. Dari kata Latta yaluttu, maka isim fa'ilnya adalah al-lattu, tukang membuat kue. Yaluttu itu mengaduk adonan kue. Pernah lihat orang bikin martabak? Hah? Biar bangun kalian. Iya kan? Begini kan? Itu namanya yalut. Baik. Subhanallah mirip. Pakai batunya juga mirip, batu kotak begitu. Batu marmer itu. Batu kotak putih itu tadi yang dipakai untuk membuat adonan kue tadi ditaruh di atas kuburan orang tersebut. Karena orang ini Masya Allah dermawan. Kita lanjut dengan ucapan beliau. Kata Ibnu Abbas, kana rajulan yaluttu sawiq lil hajj. Dia adalah seseorang yang biasa membuat kue untuk orang-orang haji. Falamma mata akafu ala qabrih, ketika meninggal orang baik tersebut, maka mereka pun beriktikaf di kuburannya. Akafu ala qabrih. Dzakarahul Bukhari. Dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala fi sahihih. Wa qala Ibnu Abbas aidan radhiyallahu taala anhuma, kana yabi'u as-sawiqa was-samna 'inda sakhrah. Dia biasa menjual kue tadi dan minyak samin di batu kotak putih tadi.
wa yasluhu 'alaiha, dan dia membuat adonnya di atas batu itu. Falamma mata dzalikar rajul, ketika mati dzalikar rajul, ubidat atau abadat Thaqif tilka sakhrah, maka penduduk Thaqif atau penduduk dari suku Thaqif beribadah kepada batu putih tersebut. I'dhaman li sahibis sawiq, untuk memuliakan sahibis sawiq. Ya khonibina azakullah, di sini disebut dengan kalimat yabi'u, menjual ya. Tetapi katanya walaupun dia yabi' menjual, berarti kan gak ada kemuliaannya kalau menjual mah. Pedagang biasa. Iya, tetapi katanya makanannya barakah. Qila, katanya kuenya makanannya barakah. Masya Allah. Sehingga semua orang memujinya. Kalau dengan lafaz yabi'. Tetapi disebutkan dalam riwayat lain, dia membagikannya secara cuma-cuma. Sebagaimana orang-orang Quraisy lainnya merasa bahwa para hujjaj adalah tamu-tamu mereka, maka mereka berupaya untuk memberikan minum padanya, memberikan makan, memberikan kue dan seterusnya. Orang ini dermawan, saleh, terkenal kebaikannya, terkenal kesolehannya. Yang menurut mereka, saleh menurut mereka. Karena itu masa-masa jahiliyah, wallahu ta'ala alam, menurut mereka soleh itu seperti apa. Qala falamma mata ar-rajul, ketika meninggal orang soleh tadi, maka mereka mengagungkan kuburannya dan meletakkan batu kotak putih tadi di atas kuburannya sebagai kenang-kenangan kalau ini dulu berjasa membagikan kue-kuenya kepada para hujjaj, Masya Allah, atau menjual dengan murah dan kemudian barakah. Wa Mujahid nahwahu, Mujahid juga menceritakan mirip seperti itu. Wa qala, kemudian berkata, falamma mata abaduhu, ketika meninggal mereka menyembahnya. Rawahu Sa'id bin Mansur, demikian diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti Lat dengan latta yalutul latun dengan tasdid adalah seorang yang saleh, pembuat kue, membagikan kuenya, atau kuenya barakah, atau dia Masya Allah dermawan, banyak memberi, banyak bersedekah. Akhirnya kuburannya ditinggikan oleh mereka, kemudian dibikin kelambu, dibikin seperti ruangan, dibikin kubah, halamannya disucikan, sampai batu kotaknya diletakkan di atasnya, ila akhirih. Fa'abaduhu, awalnya mereka tidak menyembahnya, hanya menghormatinya katanya. Pertama tidak menyembahnya, hanya mengenang. Sebelum wukuf di Arafah, mereka wukufnya di sini, berdiam diri di sini. Kata orang di sini ngalap berkah, mencari berkah dari orang soleh. Itu awal asal muasal penyembahan berhala Latta. Kembali kepada kitab. Wa kadza rawa Ibnu Abi Hatim. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, annahum abaduhu, bahwa mereka menyembahnya. Wa binahwi hadza, semirip dengan itu pula diriwayatkan oleh jama'atun min ahli ilm, diriwayatkan oleh sekelompok para ulama. Silakan lihat tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir At-Tabari, dan tafsir-tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat yang lain. Silahkan dibaca apa itu Lat. Ternyata tempat keramat atau kuburan keramat. Baik, sekarang ada pertentangan enggak dengan bacaan pertama dengan bacaan kedua? Bacaan pertama dengan takfif, afara'aitumul Lata wal Uzza. Bacaan kedua dengan tasydid, afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah ada pertentangan? Alhamdulillah, tidak ada pertentangan.
Kalau dengan takfif memang dia diilahkan. Memang diilahkan. Maka disebut Lat, Tuhan atau dipertuhankan. Dan mereka jadikan perempuan. Tetapi dengan tasdid, asal muasalnya dari berhala ini yang dituhankan ini ternyata adalah rajulun yaluttus sawik. Fahada qabrul Lat. Itu adalah kuburan Al-Latu. Kuburan tukang membuat kue yang katanya saleh, yang katanya dermawan, yang katanya kuenya barakah ila akhirih. Maka mereka muliakan. Dan mereka letakkan batu kotak putihnya sebagai kenang-kenangan. Ternyata ujung-ujungnya mereka meminta dan berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ya Latta, ila akhirih. Wa ammal Uzza. Atau sebelum kita masuk dalam Uzza, penulis berkata, qultu, saya katakan, la munafat bainal qaulain. Tidak bertentangan antara dua pendapat tersebut. Fa innahum abadus sakhrah wal qabra. Karena mereka memang menyembah batu dan kuburan. Ta'alluhan wa ta'ziman, menuhankan dan mengagungkan. Berarti dia juga memang orang saleh yang membuat kue. Juga dikatakan dia adalah seorang atau dia adalah yang dituhankan, sehingga dikatakanlah Tuhan perempuan dan seterusnya. Walimithli hadza bunyatil masyahid wal qubab 'ala al qubur. Karena inilah atau karena alasan seperti inilah dibangunnya kuburan-kuburan keramat dan dibikin kubbah-kubbah. Qubab jamak dari kubbah-kubbah. Limithli hadza bunyatil masyahid wal qubab 'ala al qubur. Karena yang seperti inilah dibangunnya kuburan-kuburan dan dibikin kubah-kubah padanya. Wattakhadhat awthanan, yang kemudian diambil dijadikan sebagai berhala-berhala. Baik, kalimat limisli hadza. Kalimat hadza isyarah ila madza? Itu kan isim isyarah. Karena model seperti itulah akhirnya kuburan dibangun. Ila aina asyar hadil isyarah? Man yujib? Kalimat hadza kemana? Isyaratnya isyarat kemana? Naam. Barakallahu fiikum. Ta'zim rajulin salih. Ta'zim as-salih. Karena inilah terjadinya berhala Latta. Maka kalau ada orang yang mengagungkan kuburan orang saleh dengan melampaui batas, melanggar larangan-larangan Nabi, melanggar sunnah-sunnah Nabi, maka dikhawatirkan akan terjadi berhala Latta kembali. Padahal yang dulu sudah dihancurkan. Bagaimana lahirnya berhala Latta kembali? Ta'zimus salihin atau ta'zim qabri rajulin salih. Ta'zim qabri rajulin salih, memuliakan kuburan orang saleh. Padahal Nabi melarang kuburan jangan ditinggikan lebih dari 1 jengkal. Jangan ditambah dengan tanah dari tempat lain. Tidak boleh dibangun, tidak boleh diberi nama, tidak boleh diberi kelambu, enggak boleh diberi lampu-lampu. Ini banyak riwayatnya sahih. Silahkan merujuk kembali kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis, bagaimana larangan-larangan Nabi untuk meninggikan kuburan. Ternyata lihatlah apa yang mereka lakukan terhadap kuburan Latta. Dibangun, ditinggikan, dikasih batu marmer atau batu kotak putih di atasnya, kemudian diberi tembok, diberi kubah di atasnya, diberi kelambu, diberi tirai, dan kemudian dikasih batas-batas. Kalau masuk ke situ suci,
seperti Ka'bah. Mereka sucikan seperti sucinya tanah haram. Kalau masuk ke batas ini, batas suci, hati-hati, ini sudah masuk daerah haram. Kalau daerah haram di Mekah, Allah yang mensucikannya secara langsung. Harrama. Allah yang mensucikan daerah tersebut. Nah, daerah di lingkungan kuburan orang soleh tadi, siapa yang mensucikannya? Dan siapa yang menganggap bahwa tanah ini tanah haram? Tidak ada. La dalil, la fil Qur'an wala fil sunnah, wala inda salafil ummah. Tetapi mereka sendiri yang menebak-nebaknya, yatakharrasun, menebak-nebak, menduga-duga. Ini kan soleh, berarti, maka ini tanah suci, hati-hati. Lepaskan sandalmu. Nggak boleh kalau masuk sini tanpa pakai sandal. Ini terhormat. Terus ila akhirnya. Kemudian kamu harus dalam keadaan ihram. Kemudian kamu harus dalam keadaan seperti ini, sudah berwudu dan seterusnya. Kemudian i'tikaf di sini, dikatakan bahwa i'tikaf di sini mendapatkan kehormatan atau kemuliaan di sisi Allah. Itu semua enggak ada dalilnya. I'tikaf terjemahannya yang populer di Indonesia tirakatan. Coba tanya, apa itu tirakatan? Berdiam diri di kuburan. Itu i'tikaf. Itu namanya i'tikaf. Berdiam diri di kuburan ngapain? Ibadah. Persis seperti kaum muslimin i'tikaf di masjid. Apakah ada perintah untuk i'tikaf beribadah di kuburan? Walaupun ibadahnya kepada Allah, bukan kuburan tempatnya. Tempatnya adalah di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, kata Allah. Ketika kalian i'tikaf di masjid-masjid, tidak ada i'tikaf di kuburan syariatnya. Enggak ada perintahnya la fil Quran wala fil sunnah. Kalaupun beribadah kepada Allah, salah tempat. Bukan di sana harusnya kamu i'tikaf, di masjid. Kalau beribadahnya untuk Allah. Kebanyakan mereka beribadah katanya kepada Allah, tetapi harapannya kepada orang mati. Bagaimana? Ibadah kepada Allah, ya Allah, subhanallah, 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 wakbar, wakbar, zikir segala macam. Mudah-mudahan dengan saya ibadah di sini, zikir sini, nanti si mayit akan membela kita di hadapan Allah. Berarti harapannya pada siapa? Pada mayit. Harapannya kepada mayit. Nanti dia akan memberikan syafaat pada kita, akan menolong kita, akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kalau harapannya kepada mayit, itu yang namanya syirkun billah. Itu yang namanya kesyirikan. Jangan berharap pada mayit, jangan berharap pada orang mati, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walimithli hadza. Berarti apa maknanya limithli hadza? Dengan model penghormatan berlebihan terhadap orang saleh, dengan model pengagungan terhadap kuburan orang saleh, itulah yang menyebabkan bangunan-bangunan kuburan dibangun tinggi-tinggi, diberi kubbah, diberi marmer, diberi tulisan-tulisan, diberi pintu, diberi kelambu, diberi daerah khusus, diberi batas-batas miqat. Dan kemudian dijadikan sebagai berhala. Wa fihi bayan anna ahlal jahiliyah kanu ya'buduna salihin. Ini penjelasan. Di dalam bab pembahasan ini, dalam ayat ini ada penjelasan bahwa orang-orang jahiliyah dulu juga menyembah orang saleh, menyembah asnam, berhala-berhala, dan menyembah awthan, lambang-lambang. Awthan bisa bermakna kuburan, bisa bermakna monumen, bisa bermakna sesuatu yang melambangkan sesuatu yang lain. Ini lambang dari orang saleh, ini lambang dari ini, kemudian mereka agungkan. Wa ammal uzza fanatakallam insyaallah fi darsil ati biidznillah taala. Wabillahi taufiq.